Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Lestari dari Prodi Akuntansi semester 7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SE MSI. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia ini juga dapat dikatakan sebagai segala perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan agar dapat tercapai semua tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah memberi pertimbangan manajemen dalam hal pembuatan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Yang kedua, membantu dalam hal pengembangan strategi organisasi, khususnya berhubungan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang ketiga, menangani berbagai masalah dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja. Yang keempat, menyediakan sarana komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Dan yang terakhir, berperan sebagai pemelihara nilai standar organisasional dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia ini ada 3. Yang pertama adalah kepentingan individu. Ya, jadi perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia untuk kepentingan setiap individu yang sedang bekerja sangatlah penting demi kemajuan skill individu tersebut agar dapat mengatasi berbagai masalah pekerjaan. Yang kedua adalah kepentingan organisasi. Ya, jadi perencanaan sumber daya manusia selain penting untuk individu pegawai juga sangat bermanfaat untuk organisasi dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga adalah kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia juga sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas nasional. Selanjutnya adalah komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Yang ketiga ada syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia, yaitu harus mengetahui masalah yang akan direncanakan, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia, harus mempunyai pengalaman tentang job analis organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya ada pengertian analisis pekerjaan. Ya, jadi analisis pekerjaan ini merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dituntut untuk semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah.
Ya, jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat ditentukan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mengerjakan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, uraian pekerjaan. Informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi pemegangan jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Selanjutnya ada metode analisis pekerjaan. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode observasi. Jadi metode observasi ini adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Yang kedua ada metode wawancara, yaitu pekerja diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. Yang ketiga ada metode angket. Dengan menggunakan angket, yang bersangkutan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatannya dengan kata-kata sendiri. Analis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Yang kedua, pengertian seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengertian penempatan. Pelaksanaan penempatan karyawan yang tepat akan tercipta manakala kemampuan bekerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya ada tujuan dari rekrutmen, yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Kemudian tujuan seleksi, yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, dan mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Kemudian tujuan penempatan, yaitu agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Selanjutnya ada pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil atas pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis kompensasi ada 3. Yang pertama, kompensasi langsung, yaitu segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu kompensasi jenis tidak langsung juga bisa berupa uang, tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan memberikannya melalui pihak ketiga, misalnya seperti ketika perusahaan mengikutkan karyawan ke dalam program asuransi. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial,
yaitu kompensasi ini juga merupakan kompensasi yang sering diberikan oleh perusahaan. Kompensasi non-finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan. Misalnya perusahaan memberikan pelatihan public speaking. Yang kemudian ada pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia merupakan proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Jadi pengembangan sumber daya manusia ini lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau yang lebih besar. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah retensi karyawan yang positif. Karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan. Dan tentunya ini akan sangat baik untuk bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Selain itu, retensi karyawan ini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia terbaiknya. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan karyawan, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala akan mendorong karyawan lebih terlibat dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Dia akan lebih bersemangat, percaya diri, dan punya inisiatif baru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan secara rutin akan memungkinkan terjadinya evaluasi keterampilan dan proses kerja terhadap karyawan, dan yang paling penting pelatihan dan pengembangan ini akan mempengaruhi budaya perusahaan tersebut. Yang ketiga, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, yaitu program pelatihan dan pengembangan karyawan membantu perusahaan menemukan bakat-bakat kepemimpinan baru. Jadi perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang baik akan selalu mempertimbangkan tujuan-tujuan perusahaan di masa depan dengan menyiapkan talenta yang dapat dipromosikan agar perusahaan tersebut dapat menemukan bakat-bakat kepemimpinan yang berkualitas. Yang keempat, pemberdayaan karyawan, yaitu para manajer yang merasa diberdayakan di tempat kerja akan lebih efektif dalam mempengaruhi karyawan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi karyawan akan lebih mudah percaya kepada atasan-atasannya. Selain itu, karyawan juga akan merasakan nilai-nilai yang dia yakini dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan karyawan. Metode ini membantu karyawan membangun pengetahuan dasar yang harus mereka miliki pada level atau posisi tertentu. Ya, jadi dalam metode ini para karyawan akan dibimbing dan diberikan pengetahuan dasar. Selain itu, para karyawan harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan mereka. Yang kedua, coaching efektif. Pemimpin atau jajaran manajemen dapat menjadi coach yang efektif bagi karyawan mereka. Selama bekerja, mereka dapat menggunakan berbagai situasi yang mereka hadapi sebagai momen belajar. Jadi, bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas atau masalah-masalah yang dihadapi karyawan sehari-hari. Yang ketiga, mentoring kepemimpinan, yaitu mentoring akan lebih efektif daripada melatih, memarahi, mengkritik, atau menegur karyawan. Ya, jadi dengan mentoring ini karyawan akan lebih terbantu untuk melihat dampak dari perilakunya, dapat memunculkan rasa tanggung jawab pribadi, dan kemudian berkomitmen untuk membuat perubahan-perubahan yang lebih positif. Selanjutnya, pengertian penilaian kinerja.
yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Sedangkan penilaian prestasi kerja yaitu suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Selanjutnya, jenis-jenis metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu, yaitu metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan, yaitu metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Selanjutnya, metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, skala rating. Metode ini cocok digunakan jika hasilnya digunakan untuk keperluan seleksi, promosi, pelatihan, dan pengkajian berdasarkan hasil prestasi. Yang kedua, esai. Penilai menulis cerita ringkas yang menggambarkan prestasi kerja karyawan. Penilaian ini sangat mengandalkan kemampuan menulis penilai. Yang ketiga, ranking. Penilai menempatkan semua karyawan yang dinilai ke dalam urutan ranking. Kesulitan dihadapi apabila terdapat 2 orang atau lebih yang memiliki prestasi yang hampir tidak dapat dibedakan. Yang keempat, standar kerja, yaitu membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pengertian perencanaan karir, yaitu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Sedangkan pengembangan karir yaitu meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Adapun manfaat dari perencanaan karir, yang pertama, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Ini berarti bahwa perencanaan karir dapat membantu mengembangkan suplai karyawan internal, terutama karyawan yang potensial. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi tempat mereka bekerja. Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan, yaitu adanya perencanaan karir yang jelas akan mendorong para karyawan secara individual maupun kelompok menggali kemampuan potensial masing-masing untuk mencapai sasaran karir yang diinginkan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi kerja para karyawan dapat dipelihara. Selanjutnya ada prinsip pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.